menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Maka dari itu ibu-ibu, mari kita luruskan niat kita untuk sama-sama talabul ilmi, mendapatkan ilmu dari beliau. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan profil beliau. Beliau bernama Ustadz Aminul Baiz, berasal dari Kota Lamongan, Jawa Timur. Beliau adalah S1 jurusan Teknik Nuklir di Universitas Gadjah Mada dan S1 jurusan Fikih dan Usul Fikih di Madinah International University. Saat ini beliau aktif mengasuh website Tanya Jawab Islami konsultasi syariah.com bagi hidupnya. Maka mudah-mudahan ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya. Dan siapapun kita di hadapan ilmu agama adalah manusia yang kerdil. Kenapa kita sebut sebagai manusia yang kerdil? Artinya kita ini junior semuanya. Saya junior dalam masalah agama, siapapun junior dalam masalah ilmu agama. Karena ilmu itu sangat luas. Banyak sekali yang tidak bisa atau yang belum kita pelajari. Sehingga jangan sampai kita sudah merasa tahu, sudah merasa bisa, walaupun bisa jadi tema itu mungkin sudah sering kita dengar. Mungkin ada sebagian di antara kita yang merasa tema tentang sedekah saya sudah sering mendengarnya. Mau dibahas bagian mana lagi? Mau dibahas bagian apa lagi? Justru ketika kita merasa kita sudah tahu, kita sudah memahami dan seterusnya, ini akan menutup diri kita untuk mau mengenali sesuatu yang baru. Keberkahan ilmu tidak hanya yang penting pernah didengar, tapi keberkahan ilmu juga bisa didapatkan dari pengulangan apa yang kita baca. Kita mengenal bagaimana Nabi SAW ketika beliau berdakwah itu berulang-ulang. Sampai ada seorang wanita yang pernah mengatakan, "Ma hafidtu surata Qaf illa min fi Rasulillah SAW hina yakhtubu 'alal mimbar." Tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali melalui lisan Nabi SAW ketika beliau berkhutbah di atas mimbar. Sekarang Anda bisa bayangkan, seorang wanita yang dia ketika itu tidak ikut Jumatan, hanya di luar, tapi bermodal mendengarkan khutbah dari Nabi SAW di luar. Beliau sampai bisa menghafal surat Qaf. Yang kita tahu surat Qaf tidak sependek yang kita bayangkan. Sehingga dari mana sampai beliau menghafal? Karena berulang-ulang beliau dengar. Dan ini menunjukkan bahwasanya materi khutbah yang disampaikan Nabi SAW terkadang materi yang berulang. Sekarang sudah disampaikan, besok disampaikan lagi, besok disampaikan lagi. Demikian pula barangkali Bapak Ibu pernah membaca sejarah yang pernah dialami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Rahimahullah. Beliau mengulang-ulang surat Al-Ma'un kepada muridnya. Sampai murid-murid beliau berkomentar, kenapa nggak ganti-ganti surat? Kok Al-Ma'un saja, nggak ada surat yang lain? Lalu apa kata beliau? Apakah kita sudah mengamalkan isinya? Apakah kita sudah melaksanakan apa yang ada di dalamnya? Sehingga ilmu diulang, tidak ada istilah membosankan. Dan salah satu di antara pengaruhnya adalah ketika kita mengulang ilmu, itu akan menambah keberkahan dari upaya kita dalam belajar. Baik. Selanjutnya, kita akan langsung menyimak pada materi berkaitan dengan sedekah sebagai investasi untuk akhirat. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kami sediakan satu materi, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita upayakan versi terjemahannya. Ini kita akan bacakan yang versi bahasa Arab tentang aneka keutamaan sedekah dan bagaimana pengaruh sedekah terhadap akhirat seorang hamba. Pertama tentang nama sedekah sendiri. Sedekah itu berasal dari kata as-sidqu yang artinya kejujuran, lawan dari al-kadzib, lawan dari kedustaan. Sehingga Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim menyebut sedekah dengan al-burhan. Beliau mengatakan was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Burhan itu artinya bukti. Burhan
artinya bukti. Sehingga disebut sebagai bukti karena sedekah merupakan bukti ketulusan iman seseorang. Maka kebenaran klaim iman seseorang dibuktikan ketika dia bersedia untuk melepaskan apa yang dia cintai. Melepaskan hartanya, melepaskan apa yang dia sukai, dan seterusnya. Siapapun memiliki rasa cinta kepada harta. Dan itu tabiat asli yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada setiap manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai al-khair. Al-khair yang dimaksud adalah harta. Manusia mencintai harta. Maka sejauh mana dia jujur pengakuan imannya dibuktikan dengan dia mau untuk melepaskan, mengeluarkan apa yang dia cintai. Karena itulah bagian dari ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa mahyaya wa mamati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, ikrarkan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusukku, nusuk yang dimaksud adalah berkorban. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya milik Allah Rabbul Alamin. Dan perjuangan seperti ini dulu telah dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Mereka telah mengabdikan dirinya 100% untuk ibadah. 100% untuk agama. Sehingga sampai mereka rela untuk kehilangan nyawa demi membela agama. Mereka rela kehilangan semua hartanya demi agama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW memotivasi bagi para sahabat, silakan bersedekah. Abu Bakar As-Siddiq datang dengan membawa hartanya. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, Ma abqaita li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Umar datang. Dia membawa harta. Ditaruh di hadapan Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, Ma abqaita li ahlik? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawab Nabi SAW? Apa jawab Umar? Mithlahu, semisal dengan ini. Sehingga Umar ketika itu bersedekah dengan nilai setengah harta. Umar sedekah setengah harta. Sementara Abu Bakar, berapa sedekah beliau? Beliau sedekah seluruh harta. Masya Allah. Sehingga semua tabungannya, semua simpanannya diserahkan semuanya. Mungkin di zaman kita tidak ada manusia seperti itu. Sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi SAW. Bagaimana semangat beliau dalam bersedekah. Coba kita lihat hadis berikut ini. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang bagaimana semangat beliau dalam beramal. Beliau SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaba." Andaikan aku punya emas sebesar gunung Uhud. Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat gunung Uhud ketika Anda datang ke kota Madinah. Andaikan saya punya emas sebesar gunung Uhud, ma yasurni alla yamurra alayya thalathun. Aku tidak ingin untuk emas itu bertahan di tempatku. Aku tidak ingin emas itu bertahan di tempatku selama 3 hari. Wa indi minhu syai'un. Sementara emas itu masih tersisa di tempatku. Aku tidak ingin emas segede Uhud tadi masih tersisa di tempatku selama 3 hari. Illa syai'un ursiduhu lidainin. Kecuali sebagian kecil yang aku siapkan untuk bayar utang. Masya Allah. Maksudnya gimana Pak? Kalau beliau punya harta berupa emas segede Uhud, saya nggak tahu ya. Tambang di Freeport tentu saja nggak sampai segede Uhud.
Kata beliau, kalau aku punya emas segede Uhud, aku nggak ingin bertahan dalam waktu 3 hari. Diapain? Disedekahkan. Habis. Kecuali sebagian kecil yang beliau ambil untuk persiapan bayar utang. Subhanallah. Siapa orang yang mampu seperti ini? Maka bolehlah kita sebut bahwa sedekah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nilai yang demikian luar biasa, ini bagian dari mukjizat. Bagian dari mukjizat. Dalam arti salah satu di antara tanda kenabian beliau adalah royalnya beliau yang luar biasa. Sampai pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan beberapa orang yang baru saja masuk Islam, para pemimpin-pemimpin suku. Beliau ngasih ke mereka, ada yang 1 ekor onta, ada yang dikasih kambing 1 lembah. Dikasihkan semua. Lalu orang itu pulang ke kampungnya. Kemudian mereka menyampaikan kepada masyarakat di kampungnya. Ya qaumi aslimu, fa inna Muhammadan qad a'ta'atiyatan lam yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan aneka pemberian yang menunjukkan kalau beliau tidak takut miskin. Masya Allah. Ngasih itu sampai dalam keadaan nggak takut miskin. Coba bayangin, memberi tanpa takut miskin itu kayak apa kira-kira? Maka boleh kita sebut ini adalah bagian dari mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sehingga kebenaran iman bisa dibuktikan dengan sedekah. Fa inna sadaqah dalilun ala sidqi imanil mar'i. Bahwa sedekah adalah salah satu di antara bukti kejujuran iman seseorang. Orang munafik itu pelit. Sehingga dia ketika mengeluarkan sesuatu, dia merasa, sayang, nanti gimana. Banyak pertimbangan. Tapi orang mukmin, nyah-nyoh, nih tak kasih. Karena dia adalah orang yang beriman yang tahu bahwa hakikat dari rizki yang sejatinya adalah apa yang kita sedekahkan. Makanya coba kita lihat ini ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis tentang hakikat dari rizki. Beliau pernah membaca surat At-Takatsur. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Syikhir. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Abdullah bin Syikhir bercerita, Intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u. Aku pernah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau membaca firman Allah, Alhaakumut takatsur. Kemudian beliau berhenti. Kita tahu arti dari alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba menumpuk harta telah membuat kalian lalai dari agama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Yaqulu ibnu Adam, mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Wa inna malaka min malika ya ibnu Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu, wahai manusia. Hakikat dari hartamu itu, wahai manusia, ma akalta fa'afnaita. Apa yang kau makan sampai habis. Au labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai sampai rusak. Au ma tasaddaqta fa'amdaita. Atau apa yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Jadi sebenarnya yang kita miliki itu cuma 3. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai rusak, dan yang kita sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu jadi rizki kita. Makanya Anda perlu membedakan antara harta yang dikumpulkan dengan rizki. Rizki itu bukan yang kita kumpulin. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya ada di antara muslim yang dia suka koleksi benda-benda mewah, misalnya tas branded, sepatu branded, dompet branded, apapun serba branded. Cuman benda mewah ini jarang dia pakai.
Dia beli, dia taruh gitu aja. Dia simpan. Nanti kalau dipakai, sayang. Nanti kena kotoran, dilihat orang malu, atau apalah. Sehingga dia nggak mau pakai itu. Dia lebih suka memakai tas-tas yang biasa. Yang harganya tidak terlalu mahal. Baik. Sehingga sebenarnya, yang jadi rezeki dia itu tas yang mahal atau tas yang baru. Ya, yang dia pakai itulah rezekinya. Sementara yang dia kumpulin, yang dia simpan itu bukan jatah rezekinya. Rezeki itu adalah apa yang kita manfaatkan, apa yang melayani hidup. Sementara yang kita simpan itu bukan jatah rezeki. Jadi kalau misalnya ada di antara orang yang dia suka koleksi perabotan. Dari hasil koleksi perabotan dia kumpulin dalam jumlah banyak, ditaruh di lemari. Gak pernah dipakai. Segelnya masih tertutup. Suaminya mau pakai dimarahi. Dengan perabotan yang dia pakai sehari-hari. Gelas paling cuma 5. Kotor, cuci, pakai lagi. Kotor, cuci, pakai lagi. Piring juga paling 5, 6 sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang pakai. Baik. Dengan yang disimpan berlusin-lusin, disimpan jumlahnya banyak. Yang sejatinya rezeki kita yang mana? Yang dipakai itu. Bukan yang disimpan. Makanya bedakan antara rezeki dengan simpanan. Tidak semua yang kita simpan jadi jatah rezeki kita. Nah, sekarang terbukti ada banyak orang yang nyimpen barang, nyimpen harta, tapi dia nggak bisa memanfaatkan. Kenapa, Pak? Dia cuma simpan di tempat A, disimpan di tempat B, disimpan di tempat C. Tapi dia tidak pernah memanfaatkannya. Kenapa? Karena dia takut ketahuan misalnya. Atau dia takut diaudit misalnya. Atau karena faktor yang lain, saya nggak punya kesempatan untuk ke sana, untuk menikmatinya. Ada orang beli villa di puncak, atau di dataran Dieng misalnya. Tapi untuk datang ke sana mungkin setahun sekali. Terus siapa yang memanfaatkannya? Tidak ada, Pak. Cuman dibiarin nganggur. Ada Pak kebun yang jagain. Kalau dia mau pakai, pesan dulu tolong dibersihin. Begitu sudah datang di sana, sudah dia mungkin pakai hanya 2-3 malam, dia tinggal. Jadi yang kayak gini bukan termasuk di antara rizki kita. Karena kita hanya menyimpan. Disinilah kita sejatinya bisa memikirkan apa yang selama ini capek untuk kita dapatkan. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat yang real, maka gunakanlah untuk kepentingan akhirat. Itu nanti akan menjadikan manfaat yang real bagi hidup kita. Selanjutnya, sedekah itu punya 2 makna. Kata sedekah punya 2 makna. Pertama adalah sedekah dalam makna umum. Sedekah dalam makna umum mencakup jami'a abwabil khair, semua amalan baik. Nabi SAW pernah menyebutkan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap subuh, setiap pagi, kita punya kewajiban untuk bersedekah ala kulli sulama, semua ruas tulang. Dan di manusia itu ada 360 ruas tulang. Pada jasad manusia ada 360 ruas tulang. Jari-jari kita ini bisa ditekuk karena ruas tulangnya normal. Tangan kita bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri, bahkan berputar karena ruas tulang kita normal. Sudah? Dalam posisi ruas-ruas tulang kita normal, Allah wajibkan kita bersedekah sejumlah ruas tulang. Satu ruas tulang cacat, kita sakit. Misalnya, satu ruas tulang di jari ini aja cacat. Ini cacat, Pak. Karena misalnya pengapuran atau sakit apapun, sudah, Anda tidak akan bisa hidup normal. Ada yang nggak nyaman, apalagi ada yang luka. Dengkulnya ada yang luka, di lututnya. Di mana lagi misalnya, di panggulnya ada yang luka. Dia tidak akan bisa melakukan aktivitas normal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih bernilai sedekah.
Dan setiap tahmid bernilai sedekah. Setiap tahlil bernilai sedekah. Setiap takbir juga sama. Amar ma'ruf nahi mungkar bernilai sedekah. Nah, kalau kemudian kita harus bersedekah sebanyak 360, berarti Anda harus berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, aneka kebaikan yang lain, totalnya 360 per hari. Lalu kata Nabi SAW, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma fid duha. Dan itu bisa digantikan dengan 2 rakaat di waktu duha. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya juga disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, yu'inu rajulu fi dabatihi, membantu orang ketika menaikkan barang di tunggangan, yuhamiluhu 'alaiha, diangkatkan barangnya ke sepeda motor atau ke tunggangan, atau mengangkatkan barang orang lain di kendaraannya, ditaruh di bagasi. Saya bantu naruh di bagasi, saya bantu bawain, kata Nabi SAW, sedekah. Kalimat yang baik juga sedekah. Setiap langkah yang dilangkahkan seseorang ketika salat bernilai sedekah. Menunjukkan jalan kepada orang lain bernilai sedekah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ini sedekah dalam makna umum, mencakup semua kebaikan. Sehingga Anda ngasih hadiah ke orang, menyuguhkan sesuatu kepada suami, kepada anak, dan seterusnya, bisa bernilai sedekah. Selanjutnya, sedekah dalam makna khusus adalah mengeluarkan harta dalam rangka ibadah kepada Allah. Mengeluarkan harta dalam rangka ibadah kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, ada istilah infak, ada istilah sedekah, ada istilah zakat, ada istilah apa lagi? Wakaf, ada istilah hibah. Ini bedanya apa saja, Pak? Baik. 3 atau beberapa istilah ini tentu saja berbeda. Makanya digunakan nama yang berbeda karena istilah ini berbeda. Kita coba jelaskan dulu yang pertama, infak. Untuk yang pertama, yaitu infak, ini semua bentuk mengeluarkan harta. Semua bentuk mengeluarkan harta. Baik untuk yang positif, baik yang positif, atau yang negatif. Saya tulis positif dan negatif. Ya, positif itu belum tentu berpahala. Artinya untuk yang baik. Ya, misalnya non-muslim tentu saja tidak berpahala. Negatif berarti untuk sesuatu yang buruk. Semua bentuk mengeluarkan harta, baik yang tujuannya positif maupun negatif, ini bisa disebut infak. Karena itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebutkan tentang infaknya orang kafir. Di surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi dia berinfak dengan tujuan menghalangi orang dari Islam, menghalangi orang dari jalan Allah. Berarti infak di sini, infak dengan tujuan apa? Negatif. Baik. Kemudian yang kedua, sedekah. Sedekah adalah semua bentuk mengeluarkan harta, untuk tujuan ibadah. Untuk tujuan ibadah. Nah, karena untuk tujuan ibadah berarti ada keyakinan berpahala. Ada keyakinan itu berpahala. Nah, sedekah ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Maka yang wajib itu disebut zakat. Sehingga zakat ini sebutannya adalah sedekah wajib. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut zakat dengan sedekah dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita kenal di surat At-Taubah ayat 60 tentang 8 asnaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah itu untuk 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, kemudian riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. 8 asnaf kita kenal ini kan orang yang berhak dapat zakat. Nah, ketika Allah menyebutkan itu, Allah mengatakan innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah. Dan yang dimaksud adalah zakat. Sesungguhnya zakat diberikan untuk 8 orang ini. Baik. Maka di sini kita lihat bedanya zakat dengan sedekah itu apa? Kalau zakat itu sedekah wajib. Sedangkan sedekah lebih luas, bisa mencakup yang sunnah maupun yang wajib. Baik. Kemudian ada wakaf. Kalau wakaf ini mengeluarkan harta yang objeknya permanen. Mendermakan harta dengan objek yang permanen. Objek permanen itu gimana? Dia tidak habis pakai, dia tidak bisa rusak, sehingga hasilnya disedekahkan. Misalnya tanah. Tanah ketika dipakai, dia tidak rusak. Sehingga tetap dimanfaatkan, pemanfaatannya disedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin dan seterusnya. Atau orang misalnya wakaf produktif. Sebuah unit usaha, dia wakafkan, unit usahanya jalan dan hasilnya untuk kepentingan kaum muslimin. Lalu ada hibah. Nah, kalau hibah ini sifatnya pemberian untuk tujuan kedekatan hubungan. Biar lebih akrab, biar lebih saling mencintai. Bisa juga disebut dengan hadiah. Maka hibah dan hadiah pada prinsipnya sama. Pemberian untuk tujuan hubungan kedekatan. Sehingga misalnya antar sesama ibu-ibu saling memberi hibah atau saling memberi hadiah. Dan Nabi SAW memberikan motivasi untuk yang kelima ini. Tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Baik. Selanjutnya, macam-macam sedekah berupa harta. Ada sedekah wajib, itulah zakat. Karena Allah menyebut zakat dengan sedekah. Di antaranya surat At-Taubah ayat 103 Allah Ta'ala berfirman, Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah harta mereka sebagai sedekah. Nah, yang dimaksud di sini adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Yang kedua adalah shadaqatut tatawwu, sedekah sunnah. Lawan dari wajib, sunnah. Sedekah sunnah adalah sedekah berupa memberikan harta. Dari Salman bin Amir Ad-Dabbi, Nabi SAW bersabda, sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah biasa. Tapi sedekah yang diberikan kepada kerabat, sintan, nilainya ada 2. Shadaqatun wasilah, bisa bernilai sedekah dan silaturahmi. Selanjutnya, kita akan masuk keutamaan sedekah. Baik. Yang pertama, sedekah merupakan sebab masuk surga dan terbebas dari neraka. Jadi, kalau kita berbicara investasi di akhirat. Investasi di akhirat. Sebenarnya, apa sih keuntungan yang ingin kita dapatkan? Benefit apa ketika kita investasi di akhirat? Apa benefit yang ingin kita dapatkan ketika investasi di akhirat? Intinya kan 2. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Diselamatkan dari neraka. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Diselamatkan dari neraka
dimasukkan ke dalam surga. Ini investasi, inti dari benefit investasi di akhirat. Dan ini luar biasa. Ketika seseorang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, sudah. Itu puncak nikmat. Sudah. Itu adalah puncak nikmat. Demikianlah bentuk investasi di akhirat. Baik, sekarang kita lihat di sini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bercerita, "Ja'atni miskinah." Ada seorang wanita miskin yang mendatangiku. Tahmilu ibnataini laha, dan dia bersama dengan dua putrinya. Fa'at'amtuha salasata maratin. Fa'atat kulla wahidatin minha tamratan. Lalu aku berikan kepada orang ini 3 butir kurma. Kemudian wanita tadi, ibunya tadi memberikan masing-masing putrinya 1 butir kurma. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Kemudian 1 butir mau dia makan. Fastat'amatha ibnataha fashaqqatit tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainaha. Dikasih oleh Aisyah 3 butir. Kata Aisyah, 2 butir dikasihkan putrinya. 1 butir sang ibu ini mau makan, tapi nggak tega, nggak jadi. Dibelah 2, kasihkan putrinya. Fa'ajabani sya'nuha. Aisyah merasa terheran dengan sang ibu ini. Aisyah merasa terheran dengan sikap sang ibu ini. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Anda bayangkan, ini wanita janda. Entah suaminya kemana kita tidak tahu ya. Apakah suaminya sudah mati atau gimana. Kemudian dia membawa 2 anak perempuan. Datang ke rumah Aisyah untuk minta makanan. Karena nggak punya apa-apa. Aisyah cuma ngasih 3 butir kurma. Anda jangan berpikir, kok pelit banget Aisyah. Cuma ngasih 3 butir kurma. Apa nggak ada yang lain yang bisa dikasihkan? Karena yang beliau punya hanya beberapa butir. Dan itu bahan makanannya Aisyah. Sehingga Aisyah hanya punya beberapa butir. Dan hanya itu yang dimiliki oleh Aisyah. Maka disedekahkan 3 butir. Sudah. Aisyah hanya tinggal sekian butir. Mungkin hanya 5 butir, 6 butir. Tapi subhanallah, wanita tadi yang dikasih 3 butir ternyata semuanya dikasihkan ke putrinya. Nah, kemudian aku ceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha bihan nar." Sesungguhnya Allah taala telah mewajibkan dia untuk masuk surga atau membebaskan dia dari neraka. Hadis riwayat Muslim. Sehingga sayangnya sang ibu tadi sampai dia lebih mendahulukan putrinya daripada dirinya. Sehingga dia kasihkan semua itu kurma. Dia, udahlah saya menahan lapar, tidak apa-apa. Yang penting putrinya makan. Kata Rasulullah SAW. Sikap ini akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan membebaskan dia dari neraka. Sehingga terutama Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua. Yang mencintai anak perempuan. Memberikan perhatian kepada anak perempuan. Itu punya keutamaan khusus. Kemudian dari Adi bin Hatim At-Ta'i, Rasulullah SAW pernah bersabda. Coba kita lihat bagaimana cara Allah menghisab hamba. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan diajak bicara oleh Allah kelak di hari kiamat. Laisa bainallahi wa bainahu tarjaman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Sehingga Allah bicara langsung. Tidak ada penerjemah, tidak ada pihak ketiga. Maka sang hamba ini melihat. Tsumma yanzuru, dia melihat. Fala yara syai'an qaddamahu. Dia melihat ke arah depan. Dia melihat ke arah depan. Tsumma yanzuru baina yadayhi fatastaqbiluhun nar. Dia lihat di depannya ada neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Faman istata'a minkum ayyattaqiyan nar walau bisyikki tamratin
siapa di antara kalian yang ingin berusaha untuk membebaskan dirinya dari neraka, menghindarkan dirinya dari neraka, lakukanlah walaupun dengan secuil kurma. Coba berapa sih harga sedekah secuil kurma? Mungkin di zaman sekarang tidak ada yang mau. Namun Nabi SAW ngasih motivasi. Yang pengen untuk bebas dari neraka, silahkan sedekah. Walaupun dengan secuil kurma. Subhanallah. Dan bagaimana semangat Nabi SAW untuk mengarahkan para hamba. Kalau sedekah itu orientasinya akhirat. Ya. Sehingga ini layak kita tulis ya. Sabda Nabi SAW. Sabda Nabi SAW. Takutlah kalian dari neraka. Walaupun dengan sedekah, gimana? Secuil kurma. Walaupun dengan sedekah secuil kurma. Ini memberikan kita arahan. Jadikan sedekah Anda untuk orientasi akhirat. Jadi ketika sedekah, sudahlah niatkan sedekah ini. Mudah-mudahan nanti membebaskan tanganku dari neraka. Mudah-mudahan membebaskan kakiku dari neraka. Mudah-mudahan membebaskan jasadku dari neraka. Begitu pendekatan orientasi yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga beliau tidak arahkan masyarakat ketika bersedekah, biar hartamu makin barokah, biar rezekimu makin banyak, biar karirmu makin bagus, biar apalagi misalnya, biar hidupmu makin sejahtera, bukan. Tapi agar kau bebas dari neraka. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Semangat ketika sedekah itu adalah semangat untuk membebaskan diri dari neraka. Sebagaimana dalam khutbah yang pernah beliau sampaikan, di hadapan para wanita, dalam hadis berikut ini ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah. Wahai para wanita, bersedekahlah. Wa aktsirna minal istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kan aku lihat kalian kebanyakan penduduk neraka. Jadi saat beliau ngasih motivasi, takutlah neraka dengan cara sedekah. Nah, maka ini memberikan kita satu pelajaran bahwa jadikan sedekah itu orientasinya untuk akhirat. Sehingga saat kita membayar sedekah, mudah-mudahan ini menyelamatkan jasadku dari neraka. Semoga menyelamatkan kakiku, badanku dari neraka. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, sedekah akan bisa menyelamatkan dari panasnya hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya 7. Salah satunya kata Nabi SAW, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Ada orang yang bersedekah dengan sangat rahasia. Fa'akhfaha. Dia sembunyikan sedekah itu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis dari Bukhari Muslim. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Baik. Sehingga sedekah rahasia, mohon maaf, mohon dibantu agar di-mute terlebih dahulu bagi para peserta. Sehingga ini mengajarkan kepada kita bahwa sedekah rahasia
mendapatkan jaminan dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Di padang mahsyar ketika matahari didekatkan 1 mil. Dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran berharga bagaimana orientasi, sekali lagi, orientasi dan niat utama saat orang bersedekah. Diajarkan oleh Nabi SAW agar lebih banyak fokus untuk kepentingan akhirat. Agar lebih difokuskan bagaimana agar dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya yang ketiga. Sedekah akan mengantarkan kepada keberkahan dan tambahan harta. Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apapun yang kalian infakkan, maka akan Allah gantikan. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Sehingga ketika kita mengeluarkan sesuatu, itu bukan mengakhiri dari kepemilikan harta. Maka bersedekah jangan dipahami memiskinkan diri, sama sekali tidak. Bersedekah adalah bagian dari upaya ya, untuk menyelamatkan diri dari neraka dan akan Allah gantikan ketika di dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ma naqasat shadaqatun min malin, sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zadal bukhlu min rizkin. Dan bakhil juga tidak menambah harta. Sebab jatah rizki hamba sudah ditetapkan oleh Allah. Ma naqasat sadaqatu min malin wa ma zadal malu min bukhlin. Sedekah tidak akan mengurangi harta dan bakhil tidak akan menambah harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Dan Allah tidak akan menambahkan pada diri seorang hamba adanya sifat pemaaf illa izzan, kecuali izzan. Izzan itu apa? Kemuliaan. Maka orang yang suka memaafkan orang lain, dia akan menjadi sosok yang mulia. Si fulan salah sama kita, si A, si B pernah berbuat salah sama kita. Sudahlah, lupakan saja kesalahanmu. Saya maafkan kalian semua. Itu akan menambah kemuliaan kita. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Dan tidak ada seorang pun yang tawaduk di hadapan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga di sini menunjukkan keutamaan besar ketika seorang hamba itu ya bersikap baik kepada orang lain. Kamu tawaduk di hadapan orang tidak membuat dirimu hina. Tapi justru ketika kau tawaduk, kau akan lebih mulia. Allah mengangkat orang yang tawaduk. Karena itulah di antara ciri orang yang berilmu adalah tawaduk. Seperti ilustrasi padi makin berisi, makin nunduk. Sehingga Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang berilmu. Sehingga orang berilmu yang tawaduk diangkat derajatnya oleh Allah 2 kali. Dengan iman dia dan ilmunya. Selanjutnya juga dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Illa malakani yanzilan. Setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. 2 malaikat yang turun diutus oleh Allah. Fayaqulu ahaduhuma, yang pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak gantinya. Ya Allah, berikan ganti orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang mumsikan, yang tidak mau mengeluarkan harta karena pelit. Mau dipakai ini pelit, dipakai ini pelit. Jangan pelit semuanya dah. Akan diberikan kebinasaan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tayyib. Di samping itu, orang yang bersedekah akan mendapatkan pahala yang besar. Al-ajrul azim. Akan mendapatkan pahala yang besar ketika orang itu bersedekah.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah akan menumbuhkan sedekah. Anda bisa lihat ya, orang itu kalau mau cari investasi yang menguntungkan, dia itu berpikir panjang. Jadi kira-kira kalau beli saham itu menguntungkan enggak? Oh, lihat-lihat dulu. Trading saham kayak gimana? Sukuk seperti apa? Obligasi berapa kenaikannya? Berapa suku bunga ini? Itu pertimbangannya detail banget. Makanya orang ketika ada penawaran reksadana atau penawaran apalagi misalnya menjual saham atau yang lainnya, itu detail sekali ketika dia memperhitungkan. Tapi kalau sedekah dia nggak sedetail itu. Allah Ta'ala juga berfirman, Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti satu butir biji. Ambatat sab'a sanabil. Ketika ditanam, menumbuhkan 7 bulir. Menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu bulir ada 100 biji. Jadi totalnya jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah lipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin." Siapa yang bersedekah sebiji kurma, Masya Allah, walaupun dikit ya, sebiji kurma, min kasbin tayyibin, dari hasil yang halal. Wala yaqbalullahu illa tayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang halal. Fa innallaha yataqabbaluha biyamini, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Allah akan terima sedekah itu. Dari hasil yang halal, dilakukan dengan cara yang baik, ikhlas, walaupun sedikit, diterima oleh Allah. Tsumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah akan kembangkan bagi pemiliknya, kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana ketika kalian merawat anak kudanya. Jadi dia akan rawat dengan baik sebagaimana merawat bayi, merawat anak kuda. Hatta takuna mithlal jabal, sampai sedekah itu segede gunung. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau Allah yang merawat? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka coba sesekali ya, berlatih sedekah dengan sangat rahasia dan maksimalkan orientasi untuk mendapatkan akhirat. Dari hasil yang 100% Anda yakin ini halal. Saya yakin 100% ini halal. Nggak ada keraguan. Anda kasihkan ke orang lain dengan cara yang baik, ya, tanpa ada kesan merasa lebih berjasa atau apapun kepada orang itu. Dan barangkali Anda iringi, terima kasih sudah mau menerima sedekah saya. Sehingga di saat Anda memberi, Anda memposisikan diri seperti di bawah. Yang menerima di atas. Padahal kita tangan di atas. Memberi adalah tangan di atas. Tapi dia memposisikan saya seperti di bawah. Tidak masalah. Saya bersyukur masih ada yang mau menerima sedekah saya. Nah, mudah-mudahan nanti akan dikembangkan oleh Allah. Sampai kata Nabi SAW, seperti gunung. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ja'a rajulun binaqatin makhtumah. Ada orang yang datang menghadap Nabi SAW dengan membawa onta yang sudah diberi kekang. Faqala hadhihi fi sabilillah. Kemudian orang itu mengatakan, ini adalah onta fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diserahkan ontanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, ini saya sedekah onta fi sabilillah. Ontanya sudah diberi tali kekang." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqatin kulluha mahtumah." Kau akan mendapatkan onta yang semisal sebanyak 700 onta. Kau akan mendapatkan 700 onta, ya,
Semuanya sudah ada kekangnya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Maka kalau Anda misalnya sedekah HP, gitu ya, ini plus chargernya, nah, maka dibalas oleh Allah amalan yang lebih lengkap. Karena dia tidak hanya sedekah sesuatu. Kadang kan orang menerima sedekah, ini tak kasih HP, kamu chargernya nyari sendiri. Misalnya ya, ini kamu saya kasih motor, tapi STNK-nya mati, tolong dibayar pajaknya sendiri. Ya nanti ini ada yang rusak, benerin sendiri. Nah itu berarti belum sempurna. Tapi kalau disempurnakan, ini STNK-nya sudah saya hidupkan, motornya saya kasihkan ke kamu, yang rusak sudah saya perbaiki, silahkan dipakai. Lebih lengkap. Baik. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa sedekah itu akan bernilai lebih sempurna ketika pelengkapnya juga dikasihkan. Ada orang wakaf mobil. Di mobil itu ada beberapa aksesoris. Ada beberapa aksesoris, misalnya video, TV ya. Kemudian aksesoris apa. Mobilnya diwakafkan. Aksesorisnya dipreteli semua. Diambilin. Nah, yaitu tidak lebih sempurna ketika dikasihkan semua. Baik. Di bagian akhir, kita coba untuk bahas ini. Matematika sedekah. Matematika sedekah. Nanti Anda bisa nilai ya, dari dua jenis sedekah ini, mana yang lebih afdol. Ya. Si A, pendapatan dia, si A memiliki pendapatan, anggaplah 10 juta per bulan. Ya. Dia sedekah 1 juta per bulan. Si B memiliki pendapatan misalnya 100 juta per bulan. Dia sedekah 5 juta per bulan. Nah, menurut Anda, nanti silakan boleh jawab, bisa dijawab dengan menyalakan mikrofon. Mana yang lebih besar sedekahnya? Si A atau si B? Yang A. Doa kan cuma 1 juta. Si B 5 juta. Dari persentase pendapatannya. Sehingga A, dia sedekah 10% dari pendapatannya. B, dia sedekah 5%. Jadi sedekah itu tidak dilihat dari besar nominal yang dikeluarin. Tapi sedekah dilihat dari persentase perbandingan antara harta yang Anda keluarkan dengan harta yang Anda simpan. Maka bisa jadi orang miskin itu sedekahnya lebih gede daripada orang kaya. Orang miskin ini mungkin dia nggak punya tabungan sebanyak orang kaya. Di rekening dia paling tersimpan 300 ribu, 200 ribu. Tapi dia sedekah 50 ribu misalnya. 300 ribu sedekah 50 ribu. Berarti berapa itu? 1/6-nya. Ya. Jadi dia bisa sedekah dalam jumlah yang lebih banyak persentasenya. Orang yang tabungannya misalnya ada 3M. 3M tabungan. Dia sedekah berapa? 500 juta. Kayaknya nggak sampai. Sehingga 300 ribu sedekah 50 ribu. Ini kan berarti 1/6-nya. Ada orang punya 3M, dia sedekah 500 juta. Wah, orang sedekah 500 juta itu kayaknya gede sekali. Mungkin tangannya gemeteran kalau sampai keluar 500 juta.
jika dia bukan orang yang pandai bersedekah. Yang ini sebenarnya sama. Sama-sama 1/6. Ini kan 1/6. Ini orang miskin di sekitar kita bisa melakukannya. Dia sedekah 50.000. Padahal dia cuma punya uang 300.000. Mungkin orang kaya nggak bisa menyamai itu. Kalau sampai sedekah 500 juta, di saat dia punya uang 3 miliar. Maka boleh saya sebut, mungkin sedekahnya orang miskin lebih gede daripada orang kaya. Bukan dari sisi nominalnya, tapi dari sisi perbandingan antara yang dia keluarkan dengan apa yang dia simpan. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah kepada Pak Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik Pak Ustaz, di sini sudah ada beberapa penanya. Saya bacakan. Baik, silakan. Bacakan dulu dan langsung dijawab atau dibacakan sekaligus. Satu-satu, baik. Dari RU 6 Ibu Bini Andri. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Islam memandang federasi serta menyikapi anak adalah investasi. Pak Ustaz, boleh dijawab? Baik. Bagaimana Islam memandang anak adalah investasi? Sebenarnya yang kita harapkan dari anak itu apa? Kalau kita sebut anak adalah investasi, berarti kan di sini ada harapan dari orang tua terhadap anaknya. Anda lebih mengharapkan apa dari anak itu? A. Harapan bisa memberi materi. Saya berharap anak saya nanti bisa menghajikan saya, bisa memberangkatkan umroh saya, bisa, ya, kalau orang yang belum punya rumah, mungkin dia berharap anaknya bisa ngasih rumah. Orang yang belum punya, tidak punya sumber pendapatan, dia berharap anaknya yang mencukupi pendapatannya. Ini harapan materi dunia. Atau harapan yang kedua, anak itu bisa memberi pahala. Jadi sebenarnya yang lebih kita harapkan yang mana dari dua ini? Yang pertama atau yang kedua? Kalau kita hanya berpikir yang pertama, berarti nggak ada bedanya antara kita dengan kondisi non-muslim. Yang mereka hanya tahu anaknya itu sebagai investasi agar nanti di hari tua bisa merawat dia. Walaupun nggak jaminan anak bisa mewujudkan harapan itu. Yang kedua, kalau kita berharap anak kita bisa menjadi penyumbang pahala, maka kira-kira apa yang harus kita upayakan agar anak itu bisa menjadi penyumbang pahala? Maka jadikan anak ini anak soleh. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, ketika manusia itu mati, seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Salah satunya adalah awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Nah, sehingga ketika kita jadikan anak kita anak soleh, maka anak soleh ini melakukan ibadah, kemudian melakukan doa, dan aneka ketaatan yang lainnya. Dan melakukan ketaatan yang lainnya atas peran orang tua dalam mendidik anak. Orang tua berperan mendidik anaknya, dan seterusnya. Maka di saat itulah orang tua bisa berharap mendapatkan pahala dari anak. Tapi kalau anak nggak pernah dididik agama, orientasi orang tua lebih dominan urusan dunia, mungkin anak itu sukses dari sisi dunia. Sukses di mana? Sukses misalnya jadi dokter,
sukses jadi apalagi, jadi pilot, sukses jadi ini. Dia bisa ngasih materi. Tapi ternyata dia nggak dekat dengan agama sehingga nggak pernah sholat, kemudian mendoakan orang tuanya, tidak pernah ini. Ya, kalau bisa dua-duanya bagus. Alhamdulillah, anak saya Pak Ustadz, di samping beliau sukses dunia, bisa ngasih hadiah bagi orang tuanya, dia juga ternyata anak soleh, yang nggak lupa terhadap orang tuanya, suka mendoakan orang tuanya. Baik, tentu ini hal yang berbeda. Maka, siapapun itu, jika ingin mendapatkan pahala dari anak, jadikan anak Anda adalah anak soleh. Jadikan anak Anda anak soleh, dan berupayalah untuk mendidik anak ini agar ingat orang tuanya dalam doanya. Terlepas dari nanti Anda arahkan dia untuk bercita-cita A, bercita-cita B, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Amin. Pertanyaan berikutnya dari R3 tadi. Apa Ustaz itu bertanya, apakah terjadi Ustaz, jika istri bersedekah memakai uang pemberian dari suami, harus atas izin suami, misalnya dari uang belanja atau lainnya? Bagaimana Pak Ustaz? Baik. Pertama begini, bahwa kepemilikan dalam Islam itu dijaga. Sehingga milik suami selamanya milik suami, milik istri akan jadi milik istri. Tidak ada istilah otomatis. Tidak ada istilah harta suami adalah harta istri adalah harta suami. Tidak ada seperti itu. Sehingga harta suami tetap menjadi milik suami. Lalu istri berhak dari harta suami. Ya. Di sini melalui, jadi ada penyebabnya. Satu, nafkah. Yang kedua, hibah atau hadiah. Kalau nafkah itu sesuai kebutuhan. Kalau hibah atau hadiah berarti di luar kebutuhan. Sehingga kalau misalnya sang istri dikasih uang belanja per bulan 10 juta atau 5 juta, sisa. Nah, hak dia memanfaatkan uang itu untuk belanja dia sehari-hari, ini nafkah. Sisanya itu hibah. Maka nanti suami diberitahu, jadi Mas, ini uang yang Mas kasih sekian, sisa sekian. Ini buat aku ya. Kalau dia bilang terserah kamu. Alhamdulillah, berarti murni milik istri. Nah, selanjutnya, kalau sudah jadi milik istri, ketika disedekahkan oleh sang istri, maka statusnya jadi pahala milik istri. Ini kondisi yang pertama. Nah, yang kedua adalah murni uang suami, dan istri belum dikasih atau belum dikasihkan ke istri. Kalau dia murni uang suami belum diberikan ke istri, maka jika istri mau bersedekah, berarti wajib izin suami. Atau pilihan yang kedua, istri beri motivasi suami untuk sedekah, untuk wakaf, untuk infak di jalan kebaikan dan seterusnya. Jadi sedekah tadi kan sudah kita jelaskan ya. Semua bentuk mengeluarkan harta untuk tujuan ibadah agar berpahala. Bisa wakaf, bisa zakat. Kalau zakat jelas wajib. Bisa sedekah sunnah. Nah, terkadang suami itu tergerak. Mas, coba itu ada masjid lagi butuh dana. Bisa nggak kita bantu?
lalu dia baru mau bantu. Karena ada sebagian di antara suami yang kadang mau mensedekahkan hartanya itu mikir istrinya. Jangan-jangan nanti istri saya keberatan. Jangan-jangan istri saya nggak mau. Itu mikir istrinya. Ini bisa jadi istri jadi penghalang bagi suami untuk bersedekah. Jangan sampai ya. Maka kalau suaminya sedang bersedekah, jor-joran kok ngasih ini, udahlah istri lepasin aja deh. Sudah nggak usah dipikir, biarkan saja. Kalau itu kan nanti pahalanya jadi milik suami, Pak. Istri dapat apa, Pak? Suami Anda kalau surganya tinggi, Anda mau tinggal di mana coba? Ketika suami Anda diberi oleh Allah surga yang tinggi, kira-kira istrinya di mana? Ya kan katanya istri itu dikumpulkan bersama suami. Nah itu. Sehingga Anda tidak perlu khawatir ketika seorang suami menderma untuk keluarganya. Suami saya itu Pak Ustadz ngasih ke orang tuanya, ngasih ke saudara-saudaranya, ngasih ke sepupunya, gede-gede Pak Ustadz. Itu saya nggak dikasih, saya juga dikasih cuma nafkah terbatas. Anda nggak perlu khawatir. Ketika beliau ngasih seperti itu dengan nilai silaturahmi dan sedekah, kan nilainya jadi 2 karena untuk keluarga. Lalu Allah gantikan dengan derajat yang tinggi di surga. Kira-kira gimana? Istri akan ikut ke sana. Tapi kalau istri menghalangi, nggak jadi amal. Sangat disayangkan. Ya, makanya istri memang tidak bisa memberikan sedekah dengan uang suami tanpa izin. Tapi istri bisa ngasih motivasi untuk sedekah. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita bersikap ketika menghadapi dilema jika ada penulis anak-anak antara niat kita membantu dan kewaspadaan terhadap penyalahgunaan sedekah melalui eksploitasi anak dan pasti sebenarnya Baik. Baik, berkaitan dengan apa? Boleh kita sebut apa ya? Bisa nggak sedekah di jalan? Atau gini aja, kaidah secara umum, sedekah untuk orang lain. Jika sedekah untuk orang lain itu ada faktor atau ada pertimbangan sisi negatif. Ya. Pertimbangan sisi negatif. Ya jangan dibantu. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita dilarang oleh Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Sehingga kalau tahu ini pasti akan dipakai untuk nggak benar. Saya boleh sebut terang-terangan ya. Silverman itu terlarang untuk dikasih. Apa hukum ngasih silverman? Haram. Karena dia pakai apa itu? Ya mungkin dipakai makan, mungkin. Tapi mempertahankan dia untuk bersikap kayak gitu. Kita setuju nggak anak kita jadi kayak gitu? Dia berwajah seperti yang kita tahu, dicat silver. Karena ketika dia dikasih akan mempertahankan itu terus. Sehingga apa yang kita lakukan? Menolong dia untuk berbuat maksiat. Lalu seharusnya gimana Pak? Ya kalau sudah tahu ini pasti akan dipakai yang nggak benar, jangan dikasih. Atau ada indikasi akan dipakai nggak benar. Nah indikasi itu kuat atau lemah? Kalau indikasinya kuat, jangan dikasih. Tapi kalau indikasinya lemah, tidak pakainya ini suudon saya saja. Nampaknya dia memang orang yang membutuhkan, silakan dikasih. Karena kita dilarang oleh Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam praktek dosa dan maksiat. Kemarin saya nemu orang yang beliau bilang, saya kalau bersedekah itu nggak pertimbangan. Ya kalau mau ngasih aja. Jadi bagi saya, ya saya beramal. Masalah dia menyalahgunakan itu urusan dia. Nggak kayak gitu Pak. Bapak salah kalau kayak gitu.
Jika Bapak merasa yakin ini akan disalahgunakan, atau ada kemungkinan besar akan disalahgunakan, jangan dibantu. Karena tolong-menolong dalam maksiat hukumnya dilarang. Sehingga kalau ada peluang akan disalahgunakan, Anda hentikan. Wallahu a'lam. Tafadhal. Nah, bagaimana agar kita tidak hanya berpikir sedekah itu dari sisa harta, tapi betul-betul orientasinya adalah untuk investasi. Memang jika kita bandingkan antara diri kita dengan orang soleh masa silam, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat yang lainnya, gak ada apa-apanya. Kita akan merasa malu di hadapan mereka. Tapi kita sedang sama-sama belajar bagaimana agar kita ketika bersedekah, beramal saleh itu bisa maksimal. Nah, begini. Jadi ketika kita sudah mengikrarkan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, hidup dan matiku, semuanya adalah milik Allah Rabbul Alamin. Berarti seharusnya itu prioritas. Artinya begini, jangan diberikan urusan agama itu, jangan sampai kita memberikan dalam urusan agama itu sisanya. Karena ini nggak adil gitu ya. Nggak adilnya gimana Pak? Karena yang kita kasihkan tuh sisanya. Kenapa tidak kau kasih yang terbaik? Bahasa kita gini, kalau kita mau memberikan sesuatu kepada orang yang mulia, kita akan berikan yang kayak gimana? Kita akan berikan yang terbaik, bukan yang sisanya. Makanya yang sisa ini ya, seharusnya kan untuk kita. Tapi yang terbaik kita berikan untuk agama. Coba kita lihat ini ya. Ilustrasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Beramal dengan sisa. Itu berarti menganugerahkan untuk Allah dengan yang sisa. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian secara sengaja memilih yang sisa-sisa yang enggak baik, yang khabith. Anda lihat di surat Al-Baqarah 267. Baris pertama, ya ayyuhalladzina amanu, baris kedua. Tidak? Kemudian ada lafaz baris ketiga, lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kalian secara sengaja memilih yang enggak baik yang kalian infakkan. Walastum biakhidhihi, sementara kalian sendiri sudah enggak pingin untuk mengambilnya. Illa antughmidu fihi, sampai harus merem kalau mau ngambil. Jadi mau ngambil aja enggak tega, kasihkan orang. Ya. Jadi ini ceritanya, ayat ini turun. Dulu di Masjid Nabawi itu di depannya ada tampa, tahu tampa enggak? Wadah yang terbuat dari anyaman bambu. Di sana ada bambu enggak, Pak? Ya kita enggak tahu pakai, taunya bendanya sama, mungkin bahannya beda. Yang digantung di depan Masjid Nabawi. Orang masa silam nyimpan makanan tuh kayak gitu. Ada wadah gitu ya, terbuat dari anyaman, di situ ditaruh makanan, dikasih tali digantung di atas, biar nggak diganggu oleh binatang-binatang kecil. Nah di Masjid Nabawi depannya ada kayak gitu. Siapapun boleh naruh makanan, siapapun boleh ngambil makanan. Nah ada sebagian di antara sahabat yang naruh kurma sudah bubuen, sudah keluar pasirnya itu. Jadi ada kutu-kutu kurma. Saya pernah lihat kutu-kutu kurma ya. Saking lamanya keluar kutu kurma. Ditaruh di situ. Orang nggak doyan untuk ngambil. Ya kamu aja nggak doyan, masa
kau kasihkan orang. Ya. Makanya sedekah yang terbaik itu apa? Dengan apa yang kita cintai. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana sedekahnya ahlul jannah. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia memberikan makanan yang dia cintai kepada orang miskin, anak yatim, dan asir. Asir itu artinya tawanan. Dia memberi makanan yang dia cintai. Jadi gini, kira-kira. Kalau ada 3 jenis makanan, ya, misalnya buah durian, buah mangga, buah nangka. Yang Anda suka yang mana? Wah, durian kesukaan suami saya. Nangka kesukaan saya. Yang paling tidak disukai mangga. Kira-kira yang dikasihkan ke tetangga yang mana? Yang dikasihkan ke tetangga yang mana? Yang nggak disukai. Suami Anda pulang, bawa aneka oleh-oleh dan jajanan. Ditaruh di tempat makan. Istrinya dia diminta, silakan kamu ambil mana yang kamu suka. Dia ambil yang dia suka. Milih ini. Dah, dikumpulin. Oleh suaminya yang disenangi sama istrinya tadi, dikasihkan ke tetangganya. Duh, katanya suruh milih yang disenangi, kok malah kasihkan orang? Seperti itulah teori sedekah. Kira-kira istrinya ngamuk nggak? Kamu lebih senang istrimu atau istri tetangga? Masya Allah. Itu jadi masalah panjang, Pak Ustadz. Tapi teori sedekah kayak gitu. Berikan apa yang kamu cintai. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kau tidak akan mendapatkan pahala sampai kalian infakkan apa yang kalian cintai. Ketika ayat ini turun, Abu Talha langsung menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, tidak ada kebun yang lebih aku cintai melebihi kebun Bairuha. Aku sedekahkan. Jadi harta yang paling dia cintai, dia lepaskan. Dia punya mungkin kebun yang lain, tapi kebun Bairuha ini yang paling dia cintai. Karena paling subur, paling dekat aksesnya, tapi dia sedekahkan. Nah, kita tumbuhkan semangat seperti itu, karena ternyata nilai sedekah itu tidak hanya diukur yang penting mengeluarkan harta, tapi ada banyak faktor yang membuat sedekah itu lebih bernilai. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sedekah subuh? Ya. Apakah sedekah subuh itu sedekah yang paling utama? Kami tidak menjumpai dalil khusus tentang itu selain hadis yang tadi sempat kita baca ya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Ini tadi. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidak ada satupun hari ketika di pagi hari illa malakan yanzilan. Tidak ada satupun hari kecuali di hari itu Allah mengutus 2 malaikat. Allah turunkan. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan, harta bagi orang yang pelit. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Sehingga dalam hadis ini disebutkan setiap pagi ada 2 malaikat yang turun mendoakan. Nah, apakah ini berarti anjuran untuk sedekah subuh? Jawabannya tidak ada kaitannya dengan waktu subuh. Tapi kalaupun orang punya komitmen untuk bersedekah tiap hari, silahkan. Dan mensegerakan amal soleh sehingga dia lakukan lebih awal, boleh. Tapi meyakini sedekah subuh lebih afdol dan seterusnya, ini kami tidak punya dalil yang kami ketahui. Wallahu a'lam. Walhamdulillah.
tidak tergantung dari berapa banyak harta yang kita keluarkan ya Pak Ustaz, tapi seberapa yang kita cintai dan kita berikan kepada orang lain. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sebagai bukti bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan kemudian harapan semoga acara pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Share screen-nya juga. Marilah kita berdoa bersama dan ada pun doa akan dipimpin oleh Ustaz Aminul Baik. Kepada Pak Ustaz, silakan. Selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari setiap usaha halal yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang punya semangat untuk berinvestasi demi kepentingan akhirat. Dan semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi hidup kita. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik Ibu-ibu, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara kajian Al-Quran kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah